Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat membuat laporan praktik kerja lapangan. Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan. Laporan ini bisa selesai karena adanya bantuan dari beberapa pihak yang membantu saya secara materi dan teknis. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Popo Hapodo selaku wali kelas dan pembimbing laporan dari sekolah, kepada Bapak Insinyur Haji Hendi Adia Prana selaku Kepala Direktur Perusahaan Pandangungi Group, pada Bapak Dudi Mulyadi selaku pembimbing saya dan selaku Kepala Bagian Perencana selama praktik kerja lapangan, serta teman-teman saya yang membantu saya dalam pembuatan laporan ini. Perkenalkan, nama saya Rio Yasid Febrian dari kelas 12 DPIB 3 dari jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Pada prakrin kali ini saya ditugaskan untuk membantu kegiatan pembuatan rumah sakit Pasundan dan komplek Islamic Forest. Pada minggu pertama, saya diberikan pengarahan oleh perusahaan proyek apa saja yang sedang dilaksanakan. Pada minggu itu juga saya langsung disuruh mengerjakan dana rumah sakit Pasundan, menghitung volume RAB rumah tinggal, serta melakukan survei ke lapangan untuk melihat bagaimana keadaan di sana. Ada dua lokasi yang saya kunjungi, pertama komplek Islamic Forest dan kedua rumah sakit Pasundan. Pada minggu kedua, saya melihat proses pembuatan dinding turap atau dinding pembatas. Di hari berikutnya saya melanjutkan tugas minggu lalu menggambar kembali denah rumah sakit Pasundan. Setelah itu saya membuat denah rencana plafon dan rencana pola lantai. Setelah itu saya melanjutkan menghitung RAB rumah tinggal tipe 36. Di minggu ketiga saya menyelesaikan hitungan RAB rumah tinggal. Di hari berikutnya saya merevisi gambar denah rumah sakit Pasundan, denah rencana plafon, dan rencana pola lantai. Di hari berikutnya saya mempelajari cara membuat time schedule serta disuruh untuk membuatnya. Pada minggu keempat saya kembali merevisi gambar denah plafon dan pola lantai. Di hari berikutnya saya mempelajari cara membuat kurva S dan saya diperintahkan untuk membuat kurva S. Pada di akhir minggu keempat saya dikasih tugas untuk membuat denah stikes hermatoni. Pada minggu kelima saya menggambar denah stikes hermatoni. Keesokannya saya melakukan survei lagi ke rumah sakit Pasundan serta mengukur kembali ruangan-ruangan yang ada dan menyesuaikan dengan gambar yang ada. Hari berikutnya saya menggambar penempatan jendela dan glass block di denah rumah sakit Pasundan. Akhir minggu saya melanjutkan kembali denah stikes hermatoni. Pada minggu ke-6 minggu ini saya disuruh untuk merekap pengeluaran uang dari bulan Maret sampai bulan Agustus berupa bon dan kwitansi. Akhir pekan saya disuruh mendokumentasikan beberapa pekerjaan. Terus saya disuruh untuk melihat beberapa proses pekerjaan seperti memasang dinding partisi, pengecatan dinding yang benar, serta proses pembuatan fondasi perstrus. Minggu ke-7 saya disuruh untuk memberi nama-nama ruangan di rumah sakit Pasundan dari lantai 1 sampai lantai 4. Pada minggu ke-8 sampai ke minggu 13 saya merevisi gambar denah rumah sakit Pasundan dan sampai akhir saya membuat laporan pekerjaan per hari berupa foto untuk diberikan kepada klien. Kesimpulannya, setelah saya menyelesaikan PKL ini saya sangat bersyukur karena saya telah mendapatkan ilmu serta pembelajaran yang banyak serta pengalaman yang saya dapatkan setelah melaksanakan PKL. Dan saya juga bersyukur ditempatkan di rumah sakit karena di rumah sakit ada beberapa standar khusus di setiap ruangan yang ada, seperti di ruang operasi, ruangan harus tetap steril, bahkan dinding cat pun berlapis-lapis dan menggunakan epoxy atau antibakteri.
Dan contohnya lagi di ruang radiologi atau X-ray harus menggunakan timbal setiap dindingnya atau dinding 2 lapis karena agar tidak bereaksi kepada tidak reaksi keluar ruangan. Terima kasih.